Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamannya kelihatan sudah ngantuk semua. Masih ngantuk, lapar semua ini. Boleh diulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teretan beres kapi. Alhamdulillah. Kula ceremet. Pas pejeng mikrofonnya tak lebur, tak nyaman. La ilaha illallah. Capek. Saya minta tolong nanti kalau bikin acara mikrofon khusus imam itu harus bagus supaya kita itu enggak capek. Ya Pak? Ya Kak Tuan. Matur sekelangkong sebanyak. Kula tak bisa bahasa Madura Cibanyang. Kula bisa bahasa Madura Sekoni. Jadi tak bisa, banyak tak bisa. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri, lapangkan dada kami ya Allah. Wa yassir li amri, lancarkan urusan kami ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani, kasihlah kepada kami kesempatan sehingga bisa menyebuti kalimat syahadah ketika menghadapi sakratul maut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yafqahu qawli. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. Hadratal mukarramin, hadratal muhtaramin, para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketua takmir masjid dan imam kita dan ulama-ulama kita dan ustaz-ustaz kita, kepala desa, kepala kantor yang berkepala ataupun enggak berkepala. Mudah-mudahan semua yang ada di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang besar tak himbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan semua yang ada di sini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya-Allah bisa nyusul ke tanah suci Makkah bersama beserta keluarganya insya-Allah, umrah dengan haji. Allahumma amin. Tadi malam itu saya dari Banyuwangi mau jalan ke Probolinggo. Banyak ujian yang saya hadapi. Ujian yang pertama, bahwa perjalanan dari Banyuwangi ke Probolinggo itu gelap. Yang pertama gelap, yang kedua banyak lubang. Itu ujian bagi kita. Kita itu sabar apa enggak? Dari perjalanan itu saya itu sadar bahwa nanti kita itu pada hari kiamat kita pun kayak gitu. Kita itu enggak bisa jalan tanpa lampu, enggak bisa jalan tanpa cahaya, tak bisa jalan tanpa ilmu, enggak bisa jalan. Oleh itu maka bapak-bapak, abang-abang, nanti kalau engkau ini sudah dewasa harus sering menuntut ilmu. Nanti itu cuman di dunia, enggak ada lampu, enggak bisa jalan. Banyak lubang, engkau itu akan banyak hadapi banyak ujian. Dari banyak lubang itu saya bisa ingat bahwa kalau bapak ini banyak dosa, apakah nanti itu kita pada hari kiamat itu kita selamat apa enggak? Ada lubang di sini, ada lubang di sini, ada lubang di sini, ada lubang di sini. Nanti pada hari kiamat kayak gitu. Kita itu bisa lewat masing-masing sendiri dari perjalanan yang bernama ihdinas siratal mustaqim. Apakah engkau ini bisa hidup? Apakah engkau ini bisa jalan dari perjalanan itu apa enggak? Oleh itu maka
mudah-mudahan insya-Allah semua yang ada di sini bisa selalu menuntut ilmu insya-Allah. Menuntut ilmu itu enggak harus usianya 18, 19, 20, 21 sampai 25, enggak. Menuntut ilmu itu dari usia kecil sampai sudah tua. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilm." Siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu, maka fahuwa fi dhimmatillahi hatta yarja'. Maka dia di atas naungan Allah, di atas atau di bumi atau di atas lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah pengajian itu balik ke rumahnya. Bukan enggak balik-balik. Kalau enggak balik-balik berarti dia Bapak Thayyib. Siapa namanya? Bang Thayyib. Di mana Bang? Masih di kajian. Jam 2 malam masih di kajian? Enggak, itu bukan pengajian. Itu di tempat nongkrong, ngopi, rokok. Lalu kemudian itu pelajaran yang saya dapat, Masya Allah, Tabarakallah. Setelah itu nyampe ke hotel. Nyampe ke hotel itu jam 1. Rasanya itu baru tidur 5 menit langsung dibangunin sama panitia. Bangun Ustaz, ayo kita pergi sholat berjamaah. Jadi saya minta maaf dari Bapak kalau saya terlambat, jadi minta maaf. Bukan karena sengaja, enggak, karena capek. Setiap hari, setiap malam itu saya pindah kota. Apakah saya itu bisa pindah kota setiap malam? Apakah karena saya itu banyak harta? Enggak. Apakah karena saya itu banyak rezeki? Enggak. Apakah karena saya itu banyak jabatan? Enggak. Apakah karena saya itu bisa punya nama? Enggak. Enggak punya apa-apa saya. Kula tak andi apa-apa. Seandi arwaken Al-Quran. Jadi kalau bapak-bapak, abang-abang ini bisa punya Al-Quran, engkau ini bisa kemana berada. Tenang, dengan rasa ketenangan engkau ini bisa akan pergi kemana berada. Bisa menghadapi siapapun, bisa jalan di mana berada pun, bisa solat di mana berada pun. Oleh itu maka kalau bisa abang-abang, bapak-bapak bisa hafal Al-Quran, hafallah Al-Quran. Enggak bisa hafal Al-Quran, bacalah Al-Quran. Enggak bisa baca Al-Quran, seminim-minimnya dekatilah diri sendiri sama ahli Al-Quran. Enggak bisa hafal, baca. Enggak bisa baca, dekati diri sendiri sama ahli Al-Quran. Enggak mau hafal, enggak mau baca, enggak mau dekati diri sendiri sama ahli Al-Quran, jadilah jin kau. Tidak ada gunanya engkau hidup di dunia ini. Enggak mau hafal, enggak mau baca, enggak mau dekati diri sendiri sama ahli Al-Quran. Terus tia apa? Mau jadi apa engkau ini di dunia? Oleh itu maka kita itu harus seminim-minimnya dekatilah diri sendiri sama ahli Al-Quran, supaya engkau ini dirahmat oleh Allah, supaya engkau ini dikasih syafaah oleh Nabi, oleh Al-Quran. Allahumma amin. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa hafal Al-Quran. InsyaAllah anak-anak kita, cucu-cucu kita insyaAllah bisa hafal Al-Quran. Alhamdulillah, saya itu bisa pindah kota setiap hari itu karena kemuliaan Al-Quran. Andai saya itu enggak punya Al-Quran, andai saya kula tak andi Al-Quran, kula enggak mungkin bisa solat di sini. Andai saya itu enggak punya Al-Quran, enggak mungkin saya bisa solat berjamaah di sini. Enggak mungkin saya bisa nyampe ke Probolinggo ini. Enggak mungkin saya itu bisa berhadapan sama Bapak. Enggak mungkin saya itu bisa ceramah di sini. Buat apa saya datang dari Makkah? Jauh-jauh datang dina. Untuk apa? Apakah ada di sini bagi-bagi jabatan, bagi-bagi rizki? Enggak. Jadi saya itu bisa datang ke sini karena kemuliaan Al-Quran. Jadi insya Allah saya harap dari kalian,
harap dari bapak-bapak, insya-Allah 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, insya-Allah Indonesia ini dan Probolinggo khasatan, insya-Allah anak-anak kita, cucu-cucu kita bisa hafal Al-Quran. Perkenalkan diri, nama saya yaitu adalah Abdul Basit, Abdul Jalil, Abdullah Musfi, Darmu, Madura. Asal usul saya dari Madura. Tang aba Madura, tang ummi Pontianak, tang emba Madura. Kula kapi orang Madura. Dan alhamdulillah keluarga saya itu semua ada di Makkah. Kecuali saya di sini sendirian sama koper. Kitibi engkau dina. Tapi alhamdulillah tak ngeluh engkau. Alhamdulillah saya itu bisa kemana berada sama Al-Quran dan sama koper. Alhamdulillah. Nama saya yaitu adalah Abdul Basit. Pelajaran yang kita dapati dari Abdul Basit itu apa? Bahwa bapak-bapak, abang-abang, tolonglah kalau engkau punya anak, anak itu jangan dikasih nama yang sembarangan. Kasihlah nama yang baik, kasihlah nama yang ada artinya. Minggu yang lalu saya itu lihat Instagram. Bapak tahu Instagram? Tahu? Minggu yang lalu saya itu lihat Instagram. Tiba-tiba ada berita bahwa ada anak lahir. Ada salah satu anak baru lahir dia. Lalu dikasih nama sama ayahnya. Apa nama yang tersebut itu? Dikasih nama untuk anaknya, namanya Karantina Abdul Covid. Dia menyangka bahwa nama itu lucu. Dimainkan nama itu. Nanti engkau akan jadi ayam bakar. Baru tahu. Akan jadi ayam bakar engkau nanti. Nama itu jangan dimainkan. Enggak boleh engkau mainkan nama. Siapa engkau? Enggak boleh. Kasihlah nama yang baik. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat kita itu akan dipanggil dengan nama-namanya. Siapa namanya engkau? Abdul Basit. Siapa namanya engkau? Abdul Samad. Siapa nama engkau? Abdul Rahman. Siapa nama engkau? Abdul Samad. Siapa nama engkau? Abdul Rahim. Siapa nama engkau? Muhammad, Abdul Qadir, Abdul Muqtadir, Ghazali. Siapa nama engkau? Kita itu akan dipanggil dengan nama, dengan nama masing-masing. Lalu kenapa engkau ini mainkan nama? Di zaman Nabi ada salah satu perempuan namanya Asiyah. Siapanya mana? Asiyah. Jamaah kalau ngantuk saya ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismikallahumma. Jangan dibaca. Di zaman Nabi ada salah satu perempuan namanya siapa? Asiyah. Ketika Nabi SAW dengar nama anak yang tersebut itu Asiyah, langsung diganti oleh Nabi menjadi Jamilah. Itu menunjukkan bahwa kepada kita jangan dikasih nama anak-anak itu yang nama yang sembarangan. Kasihlah nama yang baik. Pilihlah nama-nama yang dari Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna itu isinya doa. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Pilihlah dari Al-Asma'ul Husna. Banyak Al-Asma'ul Husna, 99 Al-Asma'ul Husna. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul مؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. Lanjut.
Bapak-bapak, abang-abang, walau kau ini enggak hafal Al-Asmaul Husna, enggak apa-apa, tak apa-apa. Pura-pura, yang penting mulut ini bergerak. Mana suaranya? Damma suarana. Apa gunanya engkau laki-laki? Mana suaranya? Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Mudillus Sami'ul Basirul. La ilaha illallah. Pilihlah nama-nama yang dari Al-Asmaul Husna. Ingat Pak, kalau engkau ngasih nama yang sembarangan nanti untuk anaknya, engkau ini akan dipanggil nanti oleh Allah. Kenapa engkau main nama? Akan jadi ayam bakar engkau nanti. Jangan main nama. Pilihlah nama-nama yang dari Al-Asmaul Husna. Kenapa? Karena kita itu pada hari kiamat itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama kita, dengan nama masing-masing. Likulli minna lahu min ismihi, lakulli minna lahu nasibuhu min ismihi. Kalau bapak, kalau abang ingin tahu bagaimana nasibnya engkau, lihatlah namanya engkau. Kalau nama engkau baik, mesti nasibnya engkau baik. Pilihlah nama yang baik. Lalu kemudian saya itu usia saya 24. Berapa usia? Usia saya itu 24. Lalu kapan kita berakad? Ketawalah. Usia saya 24. Lalu kapan kita berakad? Faham? Apa enggak faham? Lalu saya itu kelahiran Makkah. Walaupun saya itu kelahiran Makkah, ada yang lebih lama daripada saya. Itu siapa? Onta. Siapa? Pelajaran yang kita dapati dari onta itu apa? Bahwa seapapun gelarmu, seapapun kehebatanmu, seapapun jabatanmu, seapapun ilmunya engkau, seapapun hartanya engkau, jangan sampai engkau sombong. Tidak ada gunanya engkau sombong. Walaupun engkau ini ustaz, walaupun engkau ini syekh, walaupun engkau ini kiai, tapi kalau ada perasaan kesombongan kayak gini, munak jeriyah, beda ada rasa kesombongan ibadah dalam hatinya, engkau ini enggak akan masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Engkau ini enggak akan masuk surga kalau ada perasaan engkau ini lebih alim, lebih kaya raya, lebih jabatannya luar biasa. Buanglah perasaan kesombongan engkau ini. Karena kalau ada perasaan kesombongan, engkau ini enggak akan masuk surga. Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah pelajaran yang kita dapati dari apa? Dari onta. Lalu kemudian waktu saya menghafal Al-Quran itu, Pak, dari usia 4 tahun sampai usia 10 tahun. Berapa Pak? Dari usia 4 tahun sampai 10 tahun. Kok bisa saya itu bisa hafal Al-Quran secara cepat ini? Kok bisa? Karena ayah saya itu tegas. Karena orang tua saya itu keras, tegas, lucu. Itu ayah saya, itu orang tua saya. Ibu saya itu bukan hafizah, ibu saya itu bukan ustazah, tapi dia itu ada rasa balas dendam sama diri sendirinya. Apa kata ibu saya? Saya itu enggak bisa hafal Al-Quran, mesti anak-anak saya. Enggak bisa anak-anak saya, mesti cucu-cucu saya. Itu ibu saya ada rasa balas dendam sama diri sendirinya. Ada anak ini Pak, jangan dibiarkan gitu doang. Jangan dibiarkan cuman main, arokok, ngopi. Tadak kunannah, haram billahi tadak kunannah. Amain, arokok, ngopi, buat apa?
menuntutlah ilmu, belajarlah, hafallah Al-Quran. Cuman kehidupannya isinya ngopi, rokok, nongkrong, kumpul. Terus ujungnya apa? Apa ujungnya itu? Apa manfaatnya itu? Ada manfaat? Enggak ada manfaat. Oleh itu maka banyak orang itu yang bisa wakaf tanah, banyak orang itu yang bisa wakaf rumah, banyak orang yang bisa wakaf masjid, banyak orang yang bisa wakaf mobil, banyak orang yang bisa wakaf motor, tapi belum tertentu yang bisa banyak wakaf anak-anak ini. Anak-anak ini harus diwakafkan. Diwakafkan kemana? Ke Darul Quran, ke pesantren. Anak-anak ini harus diwakafkan supaya anak ini bisa hafal Al-Quran. Kita ngambil contoh. Anak-anak ini sudah lulus S1. Lalu bapak ini sudah dapat berita bahwa anak ini insya Allah besok akan ada acara, nama acara itu Wisuda Akbar. Gimana perasaan bapak kalau sudah dengar bahwa anaknya mau lulus dari S1 lalu mau dapat ijazah? Gimana perasaan bapak? Senang kan? Apa boleh? Tenang kan? Apa boleh? Bahagia. Betul enggak? Apa boleh? Bangga kan? Senang, tenang, bahagia, bangga. Itu perasaan di dunia. Itu perasaan di dunia. Baru dia lulus S1, S2 atau S3, engkau ini senang. Itu di dunia. Apalagi nanti di akhirat. Yang namanya wisuda akbar itu nanti di akhirat, Pak. Nanti nanti bapak ini akan bangkit bersama malaikat. Tengok kanan, malaikat. Tengok kiri, malaikat. Tengok ke depan, malaikat. Tengok kiri, malaikat. Akan bangkit nanti engkau bersama malaikat. Dan hadiahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para bapak yang peduli dengan Al-Quran. Itu hadiahnya apa? Mahkota cahaya. Bapak ini mau mahkota cahaya apa enggak? Mau? Kalau bapak enggak bisa hafal Al-Quran, harus anaknya. Enggak bisa anaknya, harus cucunya. Jangan dibiarkan anak-anak ini cuman main. Main Instagram, kilogram, main PUBG, buang waktu nah. Tidak ada gunanya. Kalau ada anak-anak yang suka main PUBG, tembak, tembak otak, tembak orang, tidak ada gunanya engkau ini hidup di dunia ini. Oleh itu maka guru yang pertama di dunia ini, sekolah yang pertama di dunia ini adalah siapa? Adalah ibu. Siapa? Ibu. Guru yang pertama, sekolah yang pertama di dunia ini adalah ibu. Jadi pas waktu ibu saya itu mengajarkan kepada saya bagaimana saya itu baca, bagaimana caranya untuk saya menghafal Al-Quran, caranya kayak gini. Lihat di sini Pak. Ini ibu saya. Waktu ibu saya mengajarkan kepada saya menghafal Al-Quran, caranya kayak gini. Ini ibu. Masak sambil membaca ayat Al-Quran. Masak sambil membaca ayatul Quran. Kayak gini caranya. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu ibu saya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Masya Allah, nyaman. Itulah ibu saya. Sambil masak dia mengajarkan kepada saya bagaimana saya hafal Al-Quran. Pun tang aba mun ngasih kepada saya, kalau dia mau ngasih, kalau dia mau mengajarkan anak-anaknya bagaimana hafal Al-Quran, sambil nyetir atau sambil cat atau sambil cat di rumah, dia sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Itulah ayah saya. Coba kalau bapak-bapak kayak gini, anak-anak ini semua bisa hafal. Tapi kadang-kadang itu bukan salah anak-anak, kadang-kadang itu salah bapak, salah orang tua.
Sambil cat dia berkata, "Hamko hami se curalo." Pantesan anaknya jadi Fir'aun. Dijawab sama ibunya, "Delmi hari zenovalo." Bangga engkau, bahagia anak ini nanti jadi Fir'aun, baru tahu rasa. Bacalah Al-Quran, hafallah Al-Quran. Tidak ada gunanya engkau ini cuma buang waktu. Tidak ada gunanya engkau ini hidup di dunia ini enggak hafal, enggak baca, enggak dekati diri sendiri sama ahli Al-Quran. Tak apa-apa, mun sampean tak bisa hafal, harus anaknya yang bisa. Tak bisa anak harus cucunya. Supaya engkau ini dapat mahkota cahaya, supaya engkau ini insya-Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jama'ah, thumma qa'ada yadhkurullah, thumma shalla rak'atain sunnat al-isyraq, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah." Setiap sekarang itu kami itu bingung, pusing, sibuk mau pergi ke tanah suci Makkah, mau umrah, mau haji. Kita itu bingung gimana caranya supaya kita itu bisa pergi ke tanah suci Makkah, supaya kita itu bisa umrah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih kepada kita salah satu amalan kalau kita amalkan amalan ini, kita itu bisa dapat pahala seperti pahala laksanakan ibadah haji dengan umrah. Apa amalan itu? Yaitu adalah solat sunnat isyraq berapa rakaat? 2. Man shalla subha fi jama'ah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang ikut solat subuh berjamaah, lalu kemudian thumma qa'ada yadhkurullah, apa zikirnya engkau bebas, mau astaghfirullah, mau subhanallah, mau sallallah, mau salatullah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib tawassalna bibi wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Siapa yang ikut solat subuh berjamaah lalu kemudian berzikir kepada Allah, setelah berzikir kepada Allah itu apa? Solat sunat 2 rakaat, namanya sunnatul isyraq. Bagi bapak-bapak yang pakai usolli, pakailah. Enggak pakai usolli, jangan pakai, enggak apa-apa. Semua itu boleh. Jangan berkelahi. Jangan berkelahi antara pakai usolli dengan enggak pakai usolli. Kalau enggak pakai usolli dengan pakai usolli itu berkelahi, nanti yang ketawa itu siapa? Yang enggak solat itu ketawa nanti. Untung saya itu enggak solat. Masa di masjid itu berkelahi antara pakai usolli atau enggak pakai usolli? Ini dengarin baik-baik. Yang pakai usolli itu kenapa dia pakai usolli? Karena lidaf'il waswasah, menghilangkan rasa waswasah, menjauhi rasa waswasah. Karena ada bisikan-bisikan dari setan. Contohnya, saya itu mau solat subuh. Solat subuh ini adaan, apa qadaan, apa i'adatan. Karena solat itu terbagi 3. Yang pertama,
adaan sekarang. Yang kedua, qadaan, diganti. Yang ketiga yaitu adalah diulang. Kenapa diulang? Namanya i'adatan. Kenapa diulang? Karena solatnya bapak ini enggak ada tumakninah di dalam solat. Jadi saya minta tolong, gula minta tolong Pak. Bentar lagi itu kita akan solat tarawih. Jadi bapak ini kalau solat tarawihnya enggak ada tumakninah di dalam sujud, enggak ada tumakninah di dalam ruku', berarti solat itu enggak akan diterima oleh Allah. Itu namanya bukan solat. Arwah bini solat arwah. Ketika engkau solat harus ada tumakninah di dalam ruku'. Irka' hatta tatma'inna raki'an. Bila engkau ruku' harus ada itmi'nan. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mutayyiban mubarakan fi. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu yang namanya solat. Tapi kalau solat tarawih, solat fardu bapak ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu bukan solat. Kalau solatnya bapak kayak gini, itu enggak akan diterima oleh Allah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Baliklah engkau, solat yang benar. Apa itu? Bukan solat itu mainan itu. Jangan sangka bahwa Allah itu yang butuh sama kita. Kita yang butuh sama Allah. Oleh itu maka solatlah yang benar, bacalah Al-Quran yang benar. Jangan main, jangan sembarangan dengan agama. Kalau engkau mainin agama ini, kalau engkau kira bahwa solat itu mainan, engkau ini akan jadi ayam bakar nanti. Baru tahu rasa. Jangan main, solatlah yang benar. Saya minta tolong dari kalian. Jangan, saya minta tolong tahun ini jangan ada orang yang sholatnya kayak gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan sholat. Andai saya punya kekuasaan, andai saya itu punya kekuasaan, itu kullah ruah. Haram billah itu kullah. Di Makkah kalau ada orang kayak gini, itu dipukul, dipenjara, lalu ditahan. Andai hukum Makkah itu laku di sini, enggak ada orang-orang sembarangan. Tapi di sini sembarangan. Terserah saya yang sholat. Kok gitu? Emang sholat itu main? Terserah engkau. Kapan mau sholat, kapan enggak mau sholat. Emang itu terserah engkau. Sholatlah yang benar. Jadi saya minta tolong dari bapak-bapak. Kalau ada anak-anak kayak gini, pegang tokol tampeleng. Ajarkan kepada dia bagaimana itu fiqih, bagaimana itu solat, kitabus solat. Suruh ke sini, baca solat itu. Gimana solatnya, apa syaratnya, apa rukunnya, apa wajibatnya, supaya dia bisa faham. Kadang-kadang anak-anak ini, abang-abang ini, ada kesalahan yang enggak pernah disangka sama kita. Apa salahnya itu? Dia menyangka bahwa dia itu alim karena dia masuk pesantren. Lalu dia itu merasa bahwa dia alim. Terserah dia solatnya. Lalu kalau ditanya, kenapa solatnya engkau kayak gini? Kiai saya kayak gini. Oh, kenapa solatnya engkau kayak gini? Karena ustadz saya kayak gini. Oh, karena ustadzmu itu solatnya kayak gini, maka engkau ikut dia. Berarti kalau dia salah, engkau juga salah. Bacalah, dengarilah, menuntut ilmulah yang benar. Jangan ngambil ilmu ini dari orang yang sembarangan. Ngambil ilmu ini dari orang, dari syekh-syekh, dari kiai-kiai yang benar. Bagaimana solat, bagaimana ini. Man shalla subha fi jama'ah. Siapa yang solat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, lalu kemudian berzikir kepada Allah. Setelah itu, thumma shalla rak'ataini sunnatal isyraq, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Apa niatnya? Usalli sunnatal isyraq
rak'ataini lillahi ta'ala. Apa ayatnya? Bebas. Kapan waktunya? Setelah solat subuh. Tapi enggak langsung. Jam berapa? Jam 6 atau jam 5.30. Di sini solat isyraq jam berapa? Enggak ada yang tahu. Berarti enggak pernah solat isyraq. Solatlah sunat isyraq supaya engkau ini dapat pahala seperti pahala ibadah haji dengan umrah. Itu yang berkata itu bukan saya. Yang berkata itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Kata Nabi, tamah, tamah, tamah. 3 kali beliau berkata tamah. InsyaAllah setelah selesai acara ini, kita itu harus solat sunat isyraq supaya kita itu dapat pahala seperti pahala melaksanakan ibadah haji dengan umrah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya-Allah bisa nyusul ke tanah suci Mekah. Umrah dengan haji bersama beserta keluarganya insya-Allah. Hadis ini tentang orang yang solat subuh berjamaah. Tapi ada hadis bagi orang yang enggak solat subuh berjamaah. Apa hadisnya? Man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, lalu kemudian tidak solat berjamaah, balas syaitanu fi udni, setan itu kencing di telinga kita, setan itu pipis di telinga kita. Untung Allah itu sayang sama kita. Andai Allah itu enggak sayang sama kita, tertulis di sini WC. Mau? Setan itu bayar 2.000, keluar bayar 5.000. Mau kayak gini? Bapak-bapak ini kalau punya anak harus dibangun dengan air. Tang Abah, ayah saya itu kalau bangunin anak-anaknya dengan air. Ini air. Bangun. Jangan sedikit, iya nak, cek kena dengan air. Cek. Kejeng. Tidak ada gunanya engkau ini cuman tidur makan, ngopi rokok. Harus dibangunin solat subuh berjamaah. Siapa yang ikut solat subuh berjamaah, nanti insya Allah dia akan jadi orang yang luar biasa. Tapi kalau dia meninggalkan solat subuh berjamaah, berarti itu dia seorang fasik. Enggak mau solat subuh berjamaah. Kenapa solat subuh berjamaah itu berat bagi kita? Kenapa solat subuh itu berat bagi kita? Karena pahalanya itu luar biasa. Andai pahala solat subuh berjamaah itu seperti kipas angin, enggak mungkin orang datang. Betul enggak? Oleh itu maka tegaslah di dalam agama, engkau harus tugas untuk anaknya, untuk cucu-cucunya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa bapak-bapak, abang-abang ini Masya Allah sudah sering solat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah anak-anak kita, cucu-cucu kita sudah bisa hafal Al-Quran. Yang pertama tentang kesombongan sudah. Yang kedua tentang nama sudah. Yang ketiga tentang solat subuh berjamaah sudah. Lalu kemudian ada 5 cara untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Tamu ini bentar lagi 2 hari atau 1 hari kita itu akan menghadapi salah satu tamu. Tamu ini akan datang di dalam 1 tahun hanya 1 kali. Beliau datang cuma hanya 1 kali. Tapi belum tertentu kita itu akan menghadapi beliau setiap tahun. Belum tertentu. Tahun ini kita hidup, tapi mana tahu tahun ke depan kita itu enggak hidup. Oleh itu maka gimana caranya untuk kita menghadapi bulan suci Ramadan, yaitu adalah 5 caranya. Yang pertama, hablum minallah. Perbaikilah hubungannya engkau ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagi yang ada di luar, anak-anak,
Saya di sini lagi ceramah, engkau ini lagi bicara. Ku campakkan kau ke sungai. Keluarlah di sana. Ada 5 cara untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Yang pertama, hablum minallah. Perbaikilah hubungannya engkau ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Solatlah sunat taubat. Kata Nabi, ma min muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang berdosa, setelah itu ngapain? Thumma yatatahhar, mandi taubat. Bagaimana mandi taubat? Seperti mandi junub. Bagaimana cara mandi junub? Seperti mandi wajib. Bagaimana cara mandi wajib? Seperti mandi biasa. Yang penting basah. Belum tahu sampai sekarang bagaimana cara mandi taubat? Inilah caranya. Saya ajarkan. Di sini ada sungai. Pergilah bapak ke setengah sungai. Kalau bapak sudah pergi ke setengah sungai, saya yakin dan percaya, insya Allah dosa-dosanya bapak hilang, bapak pun hilang. Selesai masalah. Sampai sekarang enggak tahu gimana cara mandi taubat. Pergilah ke setengah sungai. Insya Allah saya yakin dan percaya dosanya hilang, bapak hilang. Selesai masalah. Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang berdosa, setelah itu thumma yatatahhar, mandi taubat. Setelah mandi taubat, ngambil wudu. Setelah ngambil wudu, membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin. Doa ini selalu dibacakan oleh kita, tapi kita itu lupa dengan apa pelajaran yang kita dapati dari doa itu. Lupa apa isi doa itu. Ij'alni minat tawabin. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita itu harus selalu minta taubat dari Allah, selalu minta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jadikanlah saya salah satu hamba-hambamu yang minta ampunan dari engkau. Ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah saya salah satu hamba-hambamu yang bersih dari ghibah, yang bersih dari namimah, yang bersih dari gosip, yang bersih dari perasaan kesombongan. Waj'alni min ibadikas salihin. Jadikanlah saya ya Allah salah satu hamba-hambamu yang dari golongan-golongan orang soleh. Mintalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak jangan pernah berkata, Ustaz, saya enggak pernah berdosa Ustaz. Jangan berkata gitu. Ketika bapak berkata saya enggak pernah berdosa, itulah dosanya engkau. Ada perasaan kesombongan. Siapa engkau? Lebih bagus engkau ini ada perasaan enggak layak masuk surga, enggak kuat dengan api neraka. Lebih bagus ada perasaan itu daripada ada perasaan saya ini penghuni surga, lalu kalian itu di neraka. Siapa engkau? Andai surga dengan neraka dengan rahmat Allah itu di tangan kita, di tangan manusia, bahaya. Untung surga dengan rahmat dengan neraka itu di tangan Allah. Alhamdulillah. Lebih bagus bapak ini ada perasaan enggak layak masuk surga, enggak kuat dengan api neraka. Ilahi lastuli aku ala jahimi. Ya Allah, Ya Allah, taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiruz dzambil adim.
Apa artinya ilahi lastu lil firdausi ahla? Ya Allah, saya itu enggak layak masuk surga ya Allah. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Terus engkau ini mau apa? Mau kemana engkau? Wala aqwa ala naril jahimi. Enggak kuat dengan api neraka. Terus engkau ini mau apa? Minta apa kakek? Enggak layak masuk surga, enggak kuat dengan api neraka. Terus engkau ini mau apa? Fahabilita, mintalah ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah taubat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi pak, Nabi bang, Nabi yang sudah dijaminkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk surga. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nabi yang sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk surga. Beliau istighfar dalam satu hari itu 70 kali. Itu Nabi. Wa fi riwayatin 100 kali. Itu Nabi. Apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah, saya itu selalu beristighfar kepada Allah. Fil yaumi, dalam satu hari, 70 marrah, 70 kali. Istighfarlah. Astaghfirullah, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim li abi wa ummi wa li masyayikhi wa li asatidati wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kalau istighfar aja bisa mengangkat darajat, apalagi kita baca surat Yasin, apalagi kalau kita itu mengkhatamkan Al-Quran. Ada salah satu orang, dia itu bukan ustaz, bukan kiai, bukan syekh, tapi derajatnya dia bisa tinggi. Kok bisa derajatnya dia itu bisa tinggi? Karena anaknya dia itu selalu istighfar untuk orang tuanya. Ketika salah satu orang itu sudah di kuburan, lalu dia mau menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala, dia itu kaget bahwa derajatnya dia itu bisa tinggi. Lalu dia itu bertanya kepada Allah, ya Allah, kok bisa derajat saya tinggi ya Allah, sedangkan saya itu bukan ustaz, bukan kiai, bukan syekh. Apa kata beliau? Karena apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Bistighfari waladika lak. Karena istighfarnya anak engkau terhadap bapak, maka derajat bapak ini bisa tinggi. Kalau istighfar aja bisa mengangkat derajat, apalagi surat Yasin. Kalau istighfar aja bisa mengangkat darajat, apalagi kalau engkau mengkhatamkan Al-Quran. Wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu an rahimahullah. Yang pertama untuk menjemput bulan suci Ramadan, yang pertama yaitu adalah hablum minallah. Yang kedua hablum minan nas. Bapak ini, abang ini rajin sedekah, rajin solat, rajin umrah, rajin haji, tapi mutus tali silaturahim, engkau ini tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah qati'u rahim. Tidak akan masuk surga engkau kalau engkau mutus tali silaturahim. Oleh itu maka kata Nabi, siapa yang ingin dilancarkan urusannya, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang ingin dilancarkan urusannya, wa yunsa'a lahu fi atharihi, yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah engkau nyambung tali silatu ar-rahim, falyasir rahimah. Oleh itu maka kalau ada salah faham dengan tetangganya, dengan keluarganya, dengan saudaranya, dengan kerabatnya, hendaklah engkau nyambung tali silatu ar-rahim. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas, yang ketiga bacalah Al-Quran. Dengarin baik-baik, indahnya membaca Al-Quran. Kita itu ngerti atau enggak ngerti apa maksud ayat yang tersebut, kita dapat pahala. Itulah indahnya membaca ayat Al-Quran. Kita itu ngerti atau enggak ngerti apa maksud ayat yang tersebut, kita itu dapat pahala. Itulah keindahan Al-Quran. Lalu kemudian kemuliaan Al-Quran. Kemuliaan Al-Quran ini banyak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah itu sudah janji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Lihatlah Ustaz Abdul Samad, lihatlah Ustaz Adi Hidayat, lihatlah Kiai Syekh Ali Karrar,
Masya Allah, mereka itu berilmu, mereka itu sudah hafal Al-Quran. Maka ketika mereka sudah hafal Al-Quran, diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kemuliaan Al-Quran. Kemuliaan Al-Quran sudah, keindahan Al-Quran sudah, keajaiban Al-Quran. Apa keajaiban Al-Quran? Ada sekelompok jin. Bapak tahu jin? Abang tahu jin? Hantu, tahu hantu? Setan, tahu setan? Engkau bercanda. Ada sekelompok jin mendengar bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran. Ketika sekelompok jin mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran, jin itu berkata apa? Wow, ajib, amazing, oh my God. Itu kata jin. Buktinya, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Allah, terpaksa ya. Allah, harus diulangi lagi. Saya itu enggak akan lanjut ceramah ini kalau jamaah ngantuk. Ayo, berkata Allah yang benar. Allah. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Allah. Ada sekelompok jin mendengar bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Ketika jin itu mendengar bacaan ayat Al-Quran, lalu jin itu berkata apa? Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Allah. Mereka itu berkata, wow, ajib, Masya Allah, kata-kata ini bisa menarik kepada kita. Itu jin. Jin mendengar bacaan ayat Al-Quran, lalu berkata ajib, lalu masuk Islam, lalu beriman. Yahdi ila ar-rushdi fa'amanna bih. Allah. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Allah. Jin mendengar bacaan ayatul Quran, lalu berkata ajib, lalu masuk Islam, lalu beriman. Itu jin. Kita punya sahabat, punya kawan, punya tetangga, sifatnya sifat jin, sifatnya sifat setan, sifatnya sifat hantu. Enggak mau hafal, enggak mau baca, enggak mau dekati diri sendiri sama ahli Al-Quran. Kita itu kalau mau mengusir jin, cukup dengan ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Cukup dengan ayat Al-Kursi. Kita itu bisa mengusir setan dengan ayat Al-Kursi. Tapi kalau kita itu sudah punya sahabat yang sifatnya sifat jin, itu kita enggak bisa ngusir dia. Enggak akan bisa engkau ngusir dia. Kenapa? Sulit, susah. Kenapa? Kita baca ayat Al-Kursi, dia pula baca ayat Al-Kursi. Lalu dia berkata apa? Gimana setan ngusir setan? Betul apa enggak? Bacalah Al-Quran, hafallah Al-Quran. Saya berharap dari bapak ini, dari abang-abang ini, kalau enggak bisa mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini 5 kali, si minim-minimnya bapak atau abang ini mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini harus walaupun 1 kali. Kenapa saya berkata itu? Oke, kita tahun ini di bulan Ramadan ini kita hidup, tapi belum tertentu tahun ke depan di bulan Ramadan engkau ini hidup. Mau bapak, mau abang, mau adik, kita itu enggak tahu kapan kita mati, di tempat mana kita mati, di dalam keadaan kita mati kayak gimana kita enggak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut.
enggak bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan 5 kali, khatamkanlah Al-Quran walaupun seminim-minimnya 1 kali. Gimana caranya mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan ini 1 kali? Caranya kayak gini. Setelah setiap selesai solat, bacalah 2 lembar. Berapa Pak? 2. Berapa Bang? 2 lembar setelah subuh, 2 lembar setelah duhur, 2 lembar setelah maghrib, 2 lembar setelah isya. 2 kali 5 berapa lembar? 10 itu bisa jadi 1 juz. Bulan Ramadan 30 hari, Al-Quran 30 juz. Berarti kalau dalam 1 hari 1 juz, berarti engkau bisa khatamkan Al-Quran. Jangan berkata, saya ini sibuk Ustaz, saya ini cari nafkah Ustaz, saya ini masak Ustaz, saya ini kerja Ustaz. Tidak ada gunanya ini semua. Jangan sok sibuk di dunia ini. Yang mengiringi orang mayit itu cuma 3 orang. Berapa? 3. Yang mengiringi orang mayit itu cuma 3. Yang pertama kawan, sahabat, kerabat, keluarga. Itu mereka semua ikut sama kita. Sampai mana? Sampai kuburan. Yang kedua harta, mobil, motor, itu semua akan ikut sama kita. Sampai mana? Sampai parkiran. Betul apa enggak? Betul. Yang ketiga, siapa yang ikut sama kita sampai ke dalam kuburan? Amal. Amal kita. Jadi kalau bapak ini berkata saya sibuk cari nafkah, saya sibuk enggak ada waktu, itu omongan kosong. Pret. Omongan kosong itu. Rapikanlah waktunya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sa'atun wa sa'ah, sa'atun wa sa'ah. Ada saatnya engkau cari nafkah, ada saatnya engkau ngaji, ada saatnya engkau belajar, ada saatnya engkau kumpul, ada saatnya engkau nongkrong, ada saatnya engkau ngopi. Semua itu ada saatnya. Sa'atun wa sa'ah. Jadi jangan berkata saya ini sibuk Ustaz. Bapak mau dengar apa yang saya sampaikan, mau mengkhatamkan Al-Quran, alhamdulillah. Enggak mau mengkhatamkan Al-Quran, terserah, saya enggak maksa. Tapi innalillah. Kalau enggak percaya, lihatlah. Tahun ini engkau hidup, tahun ke depan belum tertentu engkau ini hidup. Baru engkau tahu rasa. Duduklah sama diri sendiri. Duduklah. Tahun ke depan saya hidup apa enggak? Dan saya itu hidup di mana? Di Probolinggo, apa di Madura, apa di Surabaya, apa di luar kota, apa di luar negeri? Duduklah diri sendiri, pikir, mikir. Kata Nabi, at-tafakkuru sa'ah khairum min alfi raka'ah. Berfikirlah engkau, itu lebih baik daripada engkau melaksanakan 1000 rakaat. Engkau ini melaksanakan 1000 rakaat, Allahu Akbar, tanpa mikir, tidak ada artinya. Oleh itu maka kata Nabi, at-tafakkuru sa'ah. Berfikirlah engkau, walaupun sejenak, walaupun 1 rakaat, walaupun 1 jam, lebih bagus daripada engkau ini solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khatamkanlah Al-Quran. Setelah setiap selesai solat, bacalah 2 lembar. 2 lembar ini enggak ngambil banyak waktu bang, enggak ngambil banyak waktu bro, enggak ngambil banyak waktu guys. Cuman 5 menit. 5 menit juga sibuk. Mana? Bacalah Al-Quran, supaya Al-Quran ini bisa mengangkat derajat kita. Dan kalau bapak ini baca Al-Quran, 1 huruf itu bisa jadi 10 pahala. Bapak-bapak, abang-abang yang bacaannya itu belum lancar, jangan putus asa, jangan berkecil hati. Bapak-bapak, abang-abang yang bacaannya itu belum lancar, dia itu akan dapat 2 pahala dibandingkan orang yang sudah lancar. Contoh, ini bukan mengejek. Orang yang bacaannya itu belum lancar, mesti bacaannya kayak gini. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na
wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Betul enggak? Itu bacaan orang yang belum lancar. Kalau bacaannya engkau ini enggak lancar, jangan putus asa, jangan berkecil hati, karena engkau ini akan dapat 2 pahala dibandingkan kita yang sudah lancar. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Bacalah Al-Quran. Pahala yang pertama karena engkau baca Al-Quran. Pahala yang kedua karena engkau ini semangat membaca ayat-ayat Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Allah itu suka ngasih kepada kita, tapi kita itu yang pelit, kita itu yang sok sibuk di dunia. Bacalah Al-Quran. Bapak mau dengar, mau terima ceramah saya harus mengkhatamkan Al-Quran, alhamdulillah. Enggak mau, terserah, saya enggak maksa, terserah. Inna lillah. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas, yang ketiga baca Al-Quran, yang keempat sedekah. Ada 2 doa yang enggak harus diaminkan oleh kita. Doa siapa untuk siapa? Kenapa 2 doa ini enggak harus diaminkan oleh kita? Karena 2 doa ini sudah diijabah oleh Allah, sudah diterima oleh Allah, sudah diqabul oleh Allah. Doa siapa itu? Doa malaikat. Untuk siapa? Untuk kita. Apa doanya itu? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kasihlah kepada dia ya Allah, tambahlah kepada dia ya Allah rizkinya, hartanya, mobilnya, motornya, bininya. Ketawa langsung, bini ketawa. Itu kata malaikat untuk bagi orang-orang yang suka sedekah. Tambahlah dia ya Allah, kasihlah kepada dia ya Allah. A'ti munfiqan khalafa. Bapak ini enggak bisa wakaf tanah, wakaf masjid. Enggak bisa wakaf masjid, wakaf rumah. Enggak bisa wakaf rumah, wakaf mobil. Enggak bisa wakaf mobil, wakaf motor. Enggak bisa wakaf motor, wakaf anak. Enggak bisa wakaf semua, enggak apa-apa. Sedikit-sedikit senyum. Senyummu kepada saudaramu itu juga termasuk sedekah. Ibtisamatuka fi wajhi akhika sedekah. Sedikit-sedikit abang ini berjumpa sama kawannya, senyum. Ketemu sama siapapun, berhadapan sama siapapun, senyum. Tapi jangan senyum sama istri orang. Masa senyum kepada istri orang? Berjumpa sama istri orang enggak boleh. Mati kau nanti, celoret nanti. Senyum enggak apa-apa, Pak. Sedikit-sedikit senyum itu enggak apa-apa. Jangan setiap hari wajahnya kayak gini. Ada apa engkau? Senyumlah. Itu doa yang pertama, a'ti munfiqan khalafa. Lalu yang kedua, wa'ti mumsikan talafa. Apa artinya ini? Wa'ti mumsikan talafa, binasakanlah dia ya Allah, ratakanlah dia ya Allah. Bapak ini, abang ini enggak mau sedekah, enggak apa-apa. Duit itu akan keluar dengan cara diri sendiri. Gimana duit itu keluar dengan cara sendiri? Bapak ini, abang ini sehat, tiba-tiba sakit, masuk rumah sakit. Nanti engkau ini akan dipukul sama orang Cina. Dipukul kepalanya 3 kali. Teleng, teleng, teleng. Bayar 25 juta. Keluar itu uang dengan cara diri sendiri. Betul apa enggak? Enggak mau sedekah, enggak apa-apa. Duit itu akan keluar dengan cara diri sendiri. Bapak itu sehat, afiat, banyak rezekinya, banyak mobilnya, banyak hartanya, banyak bininya. Tiba-tiba terjadilah musibah. Semua enggak ada. Terjadilah tsunami. Terjadilah gempa. Habis semua. Baru engkau tahu rasa.
Sedekahlah. Kalau kita mau mengusir penyakit-penyakit dunia, kalau kita mau mengusir adab-adab Allah di dunia, caranya dengan sedekah. As-sadaqah, as-sadaqatu tudfi'ul bala. As-sadaqatu tudfi'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Oleh itu maka kemarin saya itu ada di Banyuwangi, tiba-tiba ada gempa. La ilaha illallah. Gimana perasaan Bapak? Enggak tahu mau apa kan? Gimana kita mengusir bala ini dengan sedekah? Enggak bisa sedekah duit, sedekah makan. Enggak bisa sedekah makan, sedekah senyum. Senyum enggak apa-apa. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas, yang ketiga baca Al-Quran, yang keempat sedekah, yang kelima yaitu adalah berdoa. Apa? Berdoa. Nabi kalau berdoa itu dari Isya sampai subuh. Itu Nabi. Nabi kalau berdoa dari Isya sampai subuh. Nabi kalau berdoa itu tangannya diangkat ke atas. Nabi kalau berdoa kayak gini. Itu Nabi. Sampai kata sahabat Nabi, hatta yura bayadha ibitaihi, sampai ketiaknya Nabi itu kelihatan. Nabi putih, ketiaknya putih, doanya lama, tangannya diangkat ke atas. Kita pendek, pesek, hitam, ketiaknya hitam, celeng. Kalau mau berdoa tangannya di atas paha, tangannya kayak gini. Ini apa artinya? Tahu apa? Ini artinya, ya Allah, terserah ya Allah. Mau dikasih kasih, enggak mau dikasih saya terima. Sombong, enggak mau mengangkat tangan. Angkatlah tangan ini, mintalah dari Allah. Tapi jangan lama kalau mengangkat tangan itu, jangan lama. Mana tahu yang di samping kita itu pusing, pingsan nanti. Ketiaknya engkau ini celeng, engkau juga celeng, bukan Nabi engkau. Jadi kalau berdoa enggak harus tangan ke atas, cukuplah kayak gini, mintalah dari Allah. Untuk berdoa dengan bahasa Arab itu cukup 4 syarat. Berapa? Yang pertama a'udzubillah, yang kedua bismillah, yang ketiga alhamdulillah, yang keempat wassalatu wassalamu ala rasulillah. Enggak ada di pertama wassalatu, ada di ujungnya wasallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad. Enggak ada di pertama, enggak ada di ujungnya, ada di tengah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq. Kalau enggak ada pertama, ujung, setengah, doa ini enggak akan diqabul oleh Allah. Buktinya di dalam solat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa selanjutnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali sayyidina Ibrahim. Kita itu harus menyebuti sayyidina apa enggak? Harus. Kenapa harus menyebuti sayyidina? Kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ana sayyidu thaqalain, ana sayyidul insi wal jinni wal bashar. Itu kata Nabi. Berarti itu menunjukkan kepada kita bahwa kita itu harus menyebuti sayyidina. Karena Muhammad itu bukan kawan, bukan kerabat, bukan saudara, bukan kawan. Sini mat, dan amat. Itu sayyidina, itu Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itulah caranya kalau engkau berdoa. Bukan kayak gini. Kadang-kadang kita itu pergi ke acara, kadang-kadang mun beda koncangan. Tahu koncangan? Mun beda koncangan, lalu kita minta tolong dari ustaz atau minta tolong dari abang. Ayo doanya kayak gini. Amin, 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 mati semua, amin.
Ujungnya min. Kita itu enggak tahu dia doa apa. Matilah engkau, amin. Kalau berdoa itu harus jelas. Kita itu harus dengar apa yang disampaikan sama dia. Apa doanya itu? Bukan cuman amin. Itu bukan doa. Kapan kita berkata doa? Kapan kita berkata amin? Ketika Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin, wa barik lana fi ma a'tait, amin, wa qina bi rahmatika wasrif 'anna syarra ma qadait, amin. Bukan amin. Itu bukan amin. Itu main engkau ini main. Jangan meremehkan amalan-amalan kayak gini. Jangan meremehkan. Ini agama, ini pelajaran Islam. Jangan meremehkan. Engkau mau mainlah di luar, tapi jangan main tentang agama. Engkau ini main enggak apa-apa, terserah, mainlah. Tapi nanti engkau ini ada saatnya jadi ayam bakar. Baru tahu rasa. Salatlah yang benar, bacalah Al-Quran yang benar, doalah yang benar. Nabi kalau berdoa itu dari Isya sampai subuh. Nabi angkat tangannya ke atas. Nabi itu kalau berdoa dari Isya sampai subuh. Kita setelah selesai sholat, betul enggak? Berdoalah, minta dari Allah. Ya Allah, bagi bapak-bapak, bagi ibu, bagi abang-abang yang belum bertemu sama jodohnya, ini doa untuk menjemput jodoh. Mau tahu? Yang berkata mau itu yang belum nikah. Ini sudah punya 3 anak, mau. Ini doa ini bagi abang-abang yang belum nikah, yang belum bertemu sama jodohnya. Ini doa untuk menjemput jodoh. Ya Allah, jauhkanlah saya dari virus dan dekatilah saya sama orang serius. Enggak harus panjang lebar, Yang penting dari pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Ya Allah, jauhkanlah saya dari virus dan dekatilah saya sama orang serius. Wa sallallahu wasallam ala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir bagi kita. Insya-Allah semua yang menghadapi bulan suci Ramadan, insya-Allah semua di sini bisa mengkhatamkan Al-Quran. Amin. Insya-Allah semua yang ada di sini kalau bisa sedekah duit, sedekah makanan, sedekah senyum, insya-Allah semua akan terlaksana insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya-Allah banyak rezekinya. Amin. Banyak hartanya. Amin. Banyak mobilnya. Amin. Banyak motornya. Amin. Banyak bininya. Amin. La ilaha illallah. Saya itu cuman mancing saya. Tiba-tiba kata mereka amin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. In ahsantu fa'ainuni. Apabila ada kata-kata dari saya yang bikin bapak itu tersinggung, yang bikin bapak itu enggak enak hati, tolong maafin saya, maafinlah saya, ajarinlah saya, luruskanlah saya, doakanlah saya. Mohon doanya. Kita itu walaupun ustadz, walaupun syekh, walaupun kiai, harus minta doa dari orang, harus minta doa dari jamaah. Jangan menyangka bahwa engkau ini ustadz lalu enggak mau minta doa dari orang. Kenapa saya berkata gitu? Karena Allah berkata, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum wala ila ajsamikum. Allah itu enggak lihat engkau ini ustaz, apa kiai, apa syekh. Allah itu enggak lihat. Allah itu lihat cuman di hati. Bal yanzuru ila qulubikum. Mana tahu di antara kita itu ada yang lebih soleh daripada saya, ada yang lebih soleh, ada yang lebih ikhlas daripada saya. Walaupun saya itu yang ceramah, mungkin ada di sini orang-orang yang soleh yang sudah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Oleh itu maka doakanlah saya, mohon doanya,
Apa doanya? Cuman satu. Ya Allah, matikanlah ya Allah Abdul Basit dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang. Kapan saya? Dendam ya. Matikanlah ya Allah Abdul Basit dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dendam ya. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya-Allah bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yassirillahumma lana umurana, lancarkan urusan kami ya Allah. Washrah lana sudurana, lapangkan dada kami ya Allah. Amin. Wasahhil lana umurana, mudahilah usaha kami ya Allah. Amin. Waj'alna min ahli al-Quran, jadikanlah kami sebagai ahli Al-Quran. Amin. Ballighillahumma lana syahra Ramadan, sampaikanlah kami ya Allah ke bulan suci Ramadan. Amin. Wa nahnu fi sihhatin wa afiyatin wa sa'ati rizqin ya Allah, dan di dalam keadaan banyak rezeki, sehat afiat ya Allah. Amin. Ballighillahumma lana ziyarata baitikal haram, sampaikanlah kami ya Allah ke tanah suci Makkah. Amin. Beserta keluarga kami ya Allah. Amin. Umrah dengan haji ya Allah. Amin. Bersihkanlah duit uang kita ya Allah. Amin. Dari riba, dari zina, dari khamr, dari segala musibah, dari segala penyakit ya Allah. Amin. Idfa'anna al-ghalaa wal wabaa wal riba wal zalazila wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Ihfazillahumma lana Indonesia, lindungi negara Indonesia ini ya Allah. Amin. Wa khassatan ahli Probolinggo ya Allah. Amin. Ihfaz ulama'aha, ihfaz masyayikhaha, ihfaz asatidataha, ihfaz man fiha birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya alim as-sirri minna la tahtik as-sitra anna wa'afina wa'fu anna wa kullana haythu kunna ya rabbana bil Fatihah وبالرجال الصالحة اجعل أمورنا ناجحة نحن وكل المسلمين يا ربنا بالبقرة وبالرجال العشرة اجعل أمورنا ميسرة نحن وكل المسلمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya baru dengar berita dari bapak kita, Masya Allah. Saya baru dengar berita dari beliau. Insya Allah setelah selesai acara ini kita itu akan makan bersama di rumah masing-masing. Betul saya. Khawatir beliau, takut beliau akan makan bersama, hatinya deg 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 di rumah masing-masing. Insya Allah sehat selalu insya Allah semuanya. Amin. Mudah-mudahan ini insya Allah bukan pertemuan yang terakhir bagi kita. Amin. Bagi yang punya wudhu, solatlah sunat isyraq. Bagi yang enggak punya wudhu, ambillah wudhu. Bagi yang enggak mau solat, enggak apa-apa, terserah. Yang penting hadis ini sudah disampaikan oleh saya. Fi fadailil a'mal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.